eh, merendah diri, merendah hati, terlalu sopan santun, tetapi tidak hits the point. Nah, mereka nggak suka kayak gitu. Hello there, welcome back to my YouTube channel. I'm so glad to be back, especially to this playlist, Grow with Grace. Udah beberapa minggu terakhir kita fokus nge-vlog. I hope you guys love the vlog, but right now I want to discuss about a special topic. Pertanyaan yang sering banget diajuin ke aku, Kak, kok bisa sih dapat beasiswa full, penuh, semua ditanggung, semua di cover? Bagaimana cara dapatinnya, bukan dari government of Indonesia atau bukan dari government yang negara dituju, tapi kok bisa full funded. So, hari ini aku akan bawa kalian menggali lebih dalam, terutama bagi kalian yang curious about this thing, bagi kalian yang mau apply S2 atau S3 di luar negeri, terutama di bidang science and technology, anak-anak teknik, this is for you. So, aku akan coba menjawab pertanyaan gimana cara mendaftarnya, bagaimana peluangnya, tips and trick atau personal recommendation apa yang aku bisa kasih sama kalian untuk memenangkan beasiswa ini. Everything will be answered right here, right now. Yang pertama, definisinya dulu. Beasiswa profesor itu datangnya langsung dari profesor, tapi bukan dari kantong pribadinya dia, tetapi ada metode atau approach yang dia lakukan untuk mendapatkan funding atau finansial, bantuan dana tersebut. Caranya adalah sang profesor meng-apply atau dia mengajukan proposal kepada entah industri, company, ataupun government, dan ketika company atau government ini menyetujui proposalnya, mereka akan memberikan dana kepada sang profesor. Nah, apa isi proposalnya? Isinya jelas mengenai riset. Misalnya ada area yang sangat menarik atau lagi populer atau lagi happening, atau ada teknologi yang mau dibangun, atau ada tools yang mau diciptakan, entah apapun proposalnya, dan ini bisa membuat benefit kepada kota, provinsi, ataupun negara tersebut. Jadi cakupannya bisa sangat luas, bisa sangat detail, bisa sangat luas. Nah, dan uangnya datang dari mereka kepada sang profesor. Nah, si profesor ini tidak mungkin ke lapangan atau ngambil sampel atau ngerjain lab sendirian dong. Dia pasti membutuhkan tim, dia membutuhkan research group. Nah, itulah kenapa dia meng-hire atau membuka peluang bagi mahasiswa. Karena pastinya mahasiswa juga mau mendapatkan gelar, mereka mau mendapatkan ilmu, tetapi juga profesor butuh bantuan. Jadi, simbiosis mutualisme. Akhirnya sang profesor membuka nih peluang, membuka atau memanggil kandidat dari seluruh dunia basically. Biasanya S2 atau S3 atau postdoc. Postdoc itu step further sehabis PhD atau sehabis S3. Dan biasanya beasiswa ini tidak ditujukan kepada teman-teman buat undergrads atau yang S1. Jadi mostly untuk grad student. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa tahu kalau misalnya sang profesor ini memprovide atau memiliki funding. Gimana caranya ya Kak Grace? Yang pertama adalah biasanya profesor-profesor ini mengiklankan kebutuhan mereka, baik itu di sosial media ataupun di website atau di situs. Sosial media yang paling terkenal yang biasanya profesor pakai itu LinkedIn, ResearchGate, atau Twitter. Interestingly, biasanya profesor-profesor muda nyari mahasiswa-mahasiswinya dari Twitter. LinkedIn sering banget aku lihat. Jadi peluang itu ada, dan biasanya profesor itu ngebuat seperti advertisement atau e-flyer, e-post, dan dia upload gitu, dan banyak yang biasanya nge-reshare. Jadi pastiin kalian terkoneksi dengan orang-orang key gitu ya, kunci. Jadi kalau misalnya mereka nge-repost, kalian bisa tahu. Jadi itu salah satu caranya. Nah, kalau misalnya kalian bilang, tapi aku nggak pernah Kak Grace ngeliat iklan kayak gitu, dan ada cara kedua, ada approach yang kedua, yaitu melalui website universitas yang mau kalian tuju. Dan untungnya negara-negara di luar negeri seperti di Kanada, mereka itu tidak menyembunyikan data-data pribadi sang profesor. Bahkan
email profesornya ada di sana, alamatnya ada. Kalau misalnya kalian mau tahu profesor ini ngajar apa atau mata kuliah apa yang mereka ajarin, ada semuanya lengkap di website. Lalu juga siapa nih mahasiswa-mahasiswa yang aktif atau yang sudah alumni itu ada di website, ataupun lab apa yang ada di bawahnya mereka. Jadi kalau kalian misalnya sudah tahu mau ke negara mana, misalnya Kanada, lalu kalian mau bersekolah di Memorial University of Newfoundland, datangi websitenya dan lihat profesornya. And then from that moment kalian bisa milih nih, oh profesor A, profesor B. Lalu di sana tuh kelihatan apakah mereka lagi butuh mahasiswa, apakah mereka lagi aktif, topik apa atau title apa yang sedang profesor ini lakukan. Jadi kalian nggak clueless, Dan dari situ kalian bisa compile semuanya, jadikan satu dari universitas ini, dari universitas ini, universitas ini. For example, kalian udah punya 20 profesor. Kalian email lah mereka. Kalian approach, jemput bola duluan. Meskipun mereka nggak buat advertisement, tapi jemput bola. Kasih tahu siapa kalian, dari mana asalnya. Buat body email semenarik mungkin, dan kalian bilang bahwa kalian antusias. Kalian bilang, aku pingin ada di bawah supervisory-nya kamu gitu. Aku pingin belajar mengenai ini bersama dengan research group-nya kamu. Bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa yang baik gitu untuk menjadi bridge. Submit beberapa dokumen penting dan tunggu hasilnya. Biasanya mereka akan kembali 4-7 hari maksimal. Trust me, profesor itu adalah pekerjaan yang paling hektik. Mungkin emang nggak menguras tenaga fisik, tapi seorang profesor tuh kerjanya bukan dari jam 8 sampai jam 5. They work like literally 24 hours. Jadi kalian harus sabar nunggu. Tapi kalau udah lebih dari 7 hari, Grace saranin untuk move on, karena mereka nggak akan balas email lebih dari 7 hari sih kalau mereka interest sama kalian. Jadi kalau misalnya sudah lama banget, ya udah tinggal cari yang lain atau berusaha fokus sama yang lain, jangan fokus sama yang itu, jangan menunggu itu. Biasanya kalau mereka udah kembali, menurut pengalaman aku, mereka akan kembali dengan menarik gitu ya. Ya memang saya juga lagi butuh misalnya, dan mereka akan kasih tahu nih apakah kita mau interview, dan biasanya memang masuk ke tahap interview atau mereka butuh dokumen yang lain atau berkas yang lain. Lengkapin sesuai dengan guidelines yang sang profesor bales ke kalian gitu, email yang dia bales ke kalian. Dan tahap interview ini adalah tahap yang krusial, ini tahap yang penting. Dan selama interview, kalian gak akan diinterview dengan siapapun selain daripada si profesor ini. Dia akan make sure dia tahu kamu, dia kenal kamu. Tetapi most of the time, seturut pengalaman aku dan cerita dari beberapa teman, mereka nggak curious tentang data pribadi atau biodata atau personality kamu, tetapi dia sangat concern sama skripsi kamu di S1 atau tesis di S2, dan juga publikasi, mata kuliah apa yang kamu kuasai, tools atau software apa yang kalian hatam atau yang kalian kuasai gitu ya, achievement apa yang kalian udah pernah capai. Jadi hal-hal ini yang enticing bagi mereka untuk mereka tanyain kepada kalian. Jadi make sure kalian udah tahu apa yang mau kalian presentasikan, kalian udah tahu apa yang mau kalian bicarakan, yang pastinya harus relate sama topik yang udah kalian tulis di email. Dan ini juga penting, jangan tulis body email sama semua kepada semua profesor. Misalnya kalian mau apply ke 100 profesor, tailor it one by one sesuai dengan spesifikasi dia, sesuai dengan topik yang dia lagi cari. Harus kreatif gitu, harus inovatif, dan harus di-tailor dengan baik-baik. Setelah interview, kalian biasanya menerima balasan dari mereka soon. Sesuai pengalaman aku, beberapa jam setelah interview, profesornya kembali ke aku. Dia tulis email dan dia bilang, aku senang sama kamu, aku mau bekerja sama dengan kamu, dan segini nilai uang yang akan kamu terima dalam 1 tahun. Dan aku bagi-bagiin tuh per bulannya berapa, aku coba lihat rumah berapa harganya, aku lihat makanan dan segala macam, groceries, dan oke, aku pas nih, cocok. Bahkan ada sisa lebih untuk aku save misalnya. Aku agree, aku balas lagi emailnya, dan kita habis itu bisa meeting lagi untuk ngebahas yang lebih detail, untuk ngebahas topik atau ngebahas tangan mana yang bisa kita gali gitu.
Setelah proses interview, kalian sudah oke dengan dananya, profesornya juga suka sama kalian, maka tahap yang selanjutnya adalah mendaftar ke universitasnya. Jadi jangan kebalik, cari dulu profesornya, pastiin dulu uang atau fundingnya udah oke, baru masuk ke universitasnya. Jadi kalian registrasi di univnya, pasti bayar lagi, masukin berkas-berkas. Biasanya berkasnya sama dengan berkas yang udah kalian pernah kasih ke profesor, tapi kalau di profesor kalian nggak perlu kirim kemampuan bahasa Inggris, TOEFL or IELTS ataupun GRE atau GMAT. Sedangkan kalau di universitas biasanya mereka butuh itu. Jadi lengkapi lagi berkasnya, masukin aplikasi kalian, bayar. Kalau sudah oke dari universitasnya, maka mereka akan kirim yang namanya Letter of Acceptance atau LOA. Letter of Acceptance. Dan biasanya sebelum mereka mengeluarkan Letter of Acceptance, mereka akan pasti konfirmasi dulu nih sama sang profesor. Mereka akan tanya bagaimana pendanaannya, bagaimana supervisory-nya, akan berapa tahun, bla bla bla. Kalau mereka udah klik, mereka akan kasih LOA itu kepada kalian. Setelah LOA-nya sudah ada, ini menjadi tanda kalian sudah bisa membuat visa, membuat study permit istilahnya, atau izin untuk berstudi, izin untuk belajar. Jadi nggak langsung permanent residence, tapi temporary residence dulu, atau yang tinggal sementara. Biasanya ada dua, entah itu work permit atau study permit. Kalau kalian pergi untuk study, maka visanya adalah study permit. Nah, untuk mendaftar ke study permit, LOA dibutuhkan. Masih banyak lagi dokumen yang kalian harus siapin, tapi LOA adalah salah satu yang terpenting. Setelah itu masih banyak sih prosesnya, seperti tes kesehatan, tes biometrik, lalu there's just a bunch of things kalau soal imigrasi, dan aku akan bahas ini di video yang lain yang ada di video yang terpisah dari ini. Tetapi yang mau aku tekankan bahwa prosesnya cukup panjang. Kalau dari pengalaman Grace sendiri, dari aku apply ke profesornya sampai Grace berangkat ke Kanada itu butuh waktu 1 tahun. Jadi kalau kalian yang masih bingung, aku resign kerja nggak ya kira-kira Grace, aku perlu fokus persiapan aja nggak ya gitu. Aku saranin sih tidak, karena in the middle of this process kalian juga butuh uang untuk daftar, butuh uang untuk tes dan segala macam. Jadi lebih baik kalau bisa dananya atau modalnya itu ada dulu gitu. Setelah semua sudah, visa sudah, imigrasi sudah, kalian udah bisa beli tiket dan tinggal terbang. So it's easy, it's very simple. Jangan bingung, jangan pusing, it's very simple. Prosesnya sangat simple. Ikutin aja langkah-langkah yang tadi aku udah kasih. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu personal recommendation atau tips and trick. Bagaimana kalian bisa mendapatkan beasiswa penuh dari jalur profesor. Yang pertama adalah maksimal dalam tahap interview. I said it before and I said it again. Interview is very crucial and critical moment. Calon profesor kalian akan melihat apakah dia klop sama kalian. Apakah kalian adalah sosok kandidat yang bisa dia ajarin, yang bisa dia handle gitu. Apakah kalian mumpuni? Karena ingat, persaingan kalian bukan di negara yang sama loh. Bukan di kota yang sama, persaingan kalian itu di dunia. Jadi kalian harus menunjukkan personality, harus keluar dari zona nyaman. Berani, bold, ini adalah salah satu poin yang sangat penting. Show off kemampuan kalian. Kalau ditanya apa, kasih tahu dengan yakin, dengan confident. Jangan ditahan-tahan, jangan merendah diri, merendah hati, terlalu sopan santun, tetapi tidak hits the point. Nah, mereka nggak suka kayak gitu. Jawab pertanyaannya, be confident, be you, dengan tetap sopan, dengan senyum, tapi confident. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah excellent di semua dokumentasi. Aku ulang, excellent in all documents. Again, persaingan kalian itu di seluruh dunia, dan sang profesor sini akan mencari orang-orang yang paling perfect di antara yang udah apply. Jadi pastiin semua dokumen kalian itu kalau bisa spotless and blameless. Kalau misalnya kalian perlu tanya sama orang-orang yang udah pernah kuliah di luar negeri, ataupun teman atau sahabat kalian yang kalian tahu mahir dalam bahasa Inggris,
minta konsultasi sama mereka. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, tips dari aku adalah kalian harus memiliki publikasi atau papers sebelum kalian mendaftar. Mau itu skripsi kalian, tesis kalian yang udah kalian pernah upload ke repository universitas sebelumnya, ataupun jurnal, publikasi, paper, karena ini adalah salah satu poin penting. Terutama profesor-profesor di luar negeri akan sangat concerned about this. Mereka akan melihat apakah anak tersebut sudah ada pengalaman menulis naskah, menulis jurnal, bagaimana jenis tulisannya. Meskipun memang bukan dalam bahasa Inggris, that's fine. Mereka bisa baca dari graphs-nya, dari tables, atau dari pictures yang kalian attach. And that's going to be key untuk mereka mengconsider kalian. Jadi pastiin kalian ikutin semua langkah-langkahnya dan tips and trick. Aku yakin, and pastinya by the grace of God, kalau kalian berdoa dan benar-benar berusaha, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Again, kalau kalian belum nonton video aku mengenai kuliah gratis di luar negeri, aku akan taruh linknya somewhere. Please nonton ini setelah kalian nonton video yang sekarang, karena di sana aku kasih tahu ada 4 jenis beasiswa lain. Jadi kalian harus nonton itu, dan kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada yang belum clear, atau ada hal yang menggundah dalam hati kalian, please comment in the column chat below. Aku akan balas pertanyaan kalian. So yeah, finally, I just want to say thank you kalian sudah nonton videonya sampai akhir, dan aku harap kalian sukses dan semangat terus dalam mengejar mimpi kalian. Again, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang terlalu sulit bagi orang yang percaya dan yang berusaha. Jangan lupa comment, like, and subscribe, and share to those who needs. I see you guys on the next video next week. And turn on your notification. I love you all. Bye.